Berikut nama kelompok ini yaitu dimulai dari Perkenalkan, nama saya Didi Puspitasari. Kenalkan, nama saya Didi Puspitasari. Saya Umi Puspita. Saya Merti Sulandari. Saya Rizky Putri. Saya Citi Jasulia. Dan saya Karin Helidia. Baiklah, selamat menyaksikan. Manajemen aktif skala 3 persalinan. Baiklah, di sini kita akan melakukan PPP atau peregangan tinggi fundus uteri. Sebelum kita melakukan peregangan tinggi fundus uteri, yang pertama kita lakukan yaitu memastikan kontraksi pada uterus ibu. Kita cek kontraksi uterus ibu baik, kemudian tinggi fundus uteri ibu 2 jari di atas pusat, kemudian tadi perdarahan lebih dari 50 cc. Baiklah, di sini setelah itu kita pindahkan klem 5-10 cm dari vulva ibu. Permisi ya ibu, maaf ya. Kemudian setelah kita memindahkan klem dari klem sepanjang 5-10 cm, barulah kita melakukan peregangan tali pusat. Tali pusat ini untuk mengetahui plasenta sudah terlepas dari dinding uterus ibu. Baiklah, kita akan mengecek plasenta sudah keluar atau belum, atau sudah terlepas atau belum. Yang pertama yang kita lakukan yaitu tangan kanan meregangkan tali pusat. Kemudian tangan kiri mendorong uterus ibu atau dorsal kranial. Nah, di sini untuk menentukan tanda-tanda plasenta, yang pertama yaitu kita lihat tali pusat bertambah panjang, kemudian uterus ibu berbentuk reguler, kemudian kadang-kadang ada semburan darah. Nah, baiklah, itu tanda-tanda dari pengeluaran plasenta. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Cecilia tentang lebih lanjutnya pengeluaran plasenta. Terima kasih. Plasenta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tata cara mengeluarkan plasenta. Di sini kami menggunakan 3 metode. Yang pertama metode Strassman, yaitu tangan kanan meregangkan tali pusat dan tangan kiri mengetuk fundus uteri. Yang kemudian ada metode klien, yaitu klien disuruh untuk mengedan. Dan kemudian ada metode Kushner, tangan kanan meregangkan tali pusat dan tangan kiri menekan sinusis. Dan saya di sini akan menggunakan metode Kushner. Mengeluarkan plasenta. Bila pada penekanan bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorsal ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal, maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat lahir. Baiklah, di sini saya akan menggunakan metode Kushner, yaitu di mana tangan kanan meregangkan tali pusat dan tangan kiri menekan dorsal kranial. Kemudian bantu ibu untuk melahirkan plasenta dengan cara tarik joram ke bawah, kemudian sejajar dengan lantai, kemudian ke atas, kemudian kembali lagi. Jika plasenta sudah memanjang, maka pindahkan klem dengan jarak 5-10 cm. Plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Kemudian tarik tangan di atas vagina dengan cara biparietal. Kemudian diputar searah jarum jam sampai plasenta sudah lahir. Baiklah, masukkan dia taruh di tempat plasenta. Taktil masas uterus. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masas uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masas dengan gerakan melintar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Baiklah, saya akan melakukan masas uterus. Permisi ya Bu.
Letakkan telapak tangan di perut ibu dan lakukan gerakan melingkar dengan lembut. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan vulva. Ketika ada robekan, maka kita akan melakukan penjahitan atau larasi. Tidak ada. Menilai perdarahan. Baiklah, selanjutnya kita akan menilai plasenta, bagian maternal dan fetal, bagian plasenta lain dengan lengkap. Selanjutnya kita letakkan plasenta ke dalam plastik plasenta. Asuhan pasca persalinan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadinya pendarahan di pervaginaan. Kemudian celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin. Dengan sarung tangan menspun dengan larutan klorin. Lalu lepas menspun dengan cara terbalik. Rendam menspun selama 15 menit. Lalu cuci tangan. Tindakan selanjutnya yaitu pantau bayi. Keadaan nafas normal, warna kulit merah, suhu bayi juga normal. Selanjutnya yaitu memantau bayi. Bayi bernafas normal, warna kulit kemerahan, dan suhu badan hangat. Baiklah, tindakan selanjutnya yaitu tanya kepada ibu. Apakah ibu ingin buang air kecil? Tidak. Tidak ya Bu. Jika tidak melakukan tindakan kateter. Tindakan selanjutnya mengecek keadaan ibu dan nadi ibu. Maaf permisi ya Ibu. Baiklah, nadi normal, keadaan ibu juga normal. Tindakan selanjutnya yaitu mengajarkan keluarga pasien cara pijat pada ibu ketika berkontraksi. Maaf Ibu, maupun Bapak, bantu saya untuk pijatan kepada ibu seperti ini. Lakukan secara pelan-pelan ya Bu. Kebersihan dan keamanan. Dapatkan semua peralatan bekas, pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberikan minuman dan makanan yang diinginkannya. Bapak, ibunya boleh dikasih minum dan makan ya sekarang. Nasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin. Bagikan bagian dalam vulva dan rendam dalam larutan klorin selama 10 menit. Bawa tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering.
teratur setiap 15 menit. Maaf ya, Dek. Menghitung pernapasan bayi. Ya, Bella normal 40 kali per menit. Selanjutnya mengukur suhu. Hasilnya 36,5. Masukkan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam di dalam larutan klorid 0,5% selama 10 menit. Dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Baiklah, itu saja praktek dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kita sama-sama belajar, semoga dengan bisa dilihat ataupun ditontonnya dengan video kami ini bisa bertambahnya ilmu serta wawasan dari hasil persalinan ini. Terima kasih.